Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wal mayami. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Telatang beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh besi, pengurus Masjid Watonia. Ibu-ibu, apa kabar Bu? Masih puasa? Kalau masih puasa Bu, berbukalah. Akhirnya ramalan. Cuman Bapak Ibu, memang kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk menyempurnakan puasa itu sampai malam. Ini Al-Quran. Kalau kita tadi dilajukan lagi ayat-ayat yang bicara tentang puasa, maka kita akan sampai kepada ayat yang menyatakan summa atimu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Nah, ada yang puasa sampai malam. Sementara Nabi ngajar segerakan berbuka. Dulu waktu aku masih di dusun, belum ada TV, empai ada radio waktu itu. Jadi setiap kali nak berbuka ini berkumpul-kumpul jemaah nganingkan radio. Kukira dulu yang nak dianingkan tu ngaji. Rupanya ia ditunggu ni, bukan ngaji. Ia ditunggu ni. Sadaqallahul azim. Tampung, notus beduk, notus gegetuk. Rupanya ia ditunggu ke masa berbuka itulah. Nah, ngapa Allah perintahkan sempurnakan puasa sampai malam itu? Kerana banyak di antara kita ni yang sanggup menahan diri siang hari. Dia makan walaupun makanan itu halal. Walaupun makanan itu nak kita nian, behas kita nian, pisang tanaman kita nian, tidak kita makan. Kita tidak pacak mengendalikan diri di siang hari, tidak lepas jenuh. Cuman ketika beduk berbuka, langsung melakukan aksi balas dendam. Mulai kelicur, apa lagi, kecepur, laju, bakwan, tewas, tekwan, pempek, dawat, apa lagi Bu? Serabi, laju gale, ujung-ujungnya behat perut. Kena saking behat perut, dia pacak lagi datang ke masjid, dia pacak lagi menyempurnakan puasa. Kalau siangnya siam Ramadan, maka malam ini kita menegakkan qiyamul Ramadan. Kita sempurnakan ibadah puasa itu dengan ibadah malam harinya. Itulah ngapa kita datang ke Masjid Watonia ini, kerana ingin menyempurnakan puasa siang tadi. Masjid ini biasanya ada dua tempat. Pertama, masjid ini bada jemaah taat. Yang kedua, masjid ini bada jemaah tobat. Nah, galak jemaah tobat ini ditunjuk ruang ini oleh jemaah yang taat yang lalu dulu ke masjid ini. Mulai dia sampai datang ke masjid, pertanyaan kita ni agak menusuk. Ngapur? Sangkala mulai ini, lah mulai buntu. Laju kena pertanyaan kita ini, dia lah mulai galak ke masjid, lalu dia urut, kena ngapa jemaah yang lah taat ni, nginak bayar pecah, bukan lagi nginak dengan mata, nginak dengan hidung. Mana Bu, nginak dengan hidung ini? Pala agak diangkat dikit, ngomong bukan dengan mulut, dengan hidung tu lah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan malam hari ini dalam rangka
menyempurnakan ibadah puasa kita siang tadi dengan amalan-amalan pada malam harinya. Bu, nganin? Kalau 11 bulan kemahi kita semang ibadah, 11 bulan kemahi masih galak marah ngalaki, 11 bulan kemahi masih galak ngepat ke jemur, 11 bulan kemahi masih galak berutuk, itu ngapa tu alasan kita? Siapa yang goda kita? Siapa pak? Kita pacak nyalakan, ngapa kamu mak itu? Jahatnya ngementu, mungkin aku ni digoda setan. Nah, setelah masuk bulan Ramadan ini, menurut hadis, setan dilikus, setan dibelenggu, katik lagi setan yang goda. Cuman kalau setan lah pensiun dia katik goda, masih nak ngomong kajemuk, masih semang ibadah, masih sedut, masih berutuk, masih luar ngamentuul, itu artinya bukan lagi kena godaan setan. Kena tu apa pak? Memang kita ni langitan ya. Kena setan lah kata yang lagi goda. Apa kamu ni masih jijik ke jemaah tu? Padahal setan lah kata lagi lah dia goda. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Ramadan inilah pacak ngina asli jemaah itu. Apakah dia berbuat salah atau berbuat baik itu karena godaan setan, atau memang asli dia sebagai hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kemuliaan bulan Ramadan itu yang kita peringati malam hari ini adalah nuzulul Quran, memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Kebila Quran ini turun dengan tiba-tiba atau dijemput oleh Nabi? Kira-kira dijemput, dicakal, apa tu dia? Ciri-ciri jemaah waras kalau ditanya jawab. Bukan yang pernah lo menggelan barut. Ada yang pernah negok barut dia. Ternyata Bapak Ibu, umur 35 tahun Nabi Muhammad ini sudah mulai bercakap. Setiap bulan Ramadan dia naik ke atas Jabal Nur. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umrah, maka engkau biasanya diajak untuk nginak Jabal Nur itu. Kalau yang umrah biasanya dia tidak naik ke pucuk, cuma nginak di base saja, cacam alam ketinggian. Udah tu batu-batu terjal yang waktu itu belum ada penerangan, belum ada listrik. Jangan ke zaman Nabi, zaman kami saja di dusun kami itu belum ada listrik. Kalau telatangi taruhlah ala ini lah kota sambil lama dia ni lah pinggir jalan bukan pelusuk. Maka waktu itu sedikit saja Nabi itu tergelincir nyawa taruhannya. Itu apa yang dicakal Nabi setiap Ramadan. Waktu itu dia umur dia 35 tahun. Dia mencungak ke pucuk. Baca mencungak bu. Kalau mencungak ke mana? Ke pucuk. Dia pandangi bintang ke bintang di angkasa raya. Dia bertanya, duhai siapa yang ciptakan alam semesta raya ini? Dia pandangi kota Mekah dari kejauhan. Lalu dia juga bertanya, mengapa masyarakatku terjadi seperti ini? Mengapa ketidakadilan terjadi di sana sini? Mengapa ketika lahir betina? Dia apakah betina? Waktu itu zaman jahiliyah bu, kalau lahir dikubur hidup-hidup, dibunuh. Karena lahir anak betina ini dianggap sebagai aib. Betina ini maluka, dianggap maluka zaman dulu, zaman jahiliyah. Jadi kalau dia lahir bukan karena dia berbuat salah, karena dia betina, langsung dikubur hidup-hidup. Bahkan zaman jahiliyah bapak-bapak, betina ini pacak diwariskan. Misal kamu lagi des ribang lagi ngabini, bertemu dengan kanci di jalan. Kalau kamu galak, langsung bertawa, ambil lah. Ngapa saking hinanya betina waktu itu, tapi Nabi Muhammad muliakan betina. Nabi Muhammad angkat derajatnya dalam Islam. Dia dikina sambil lanang apa betina, tapi dikina dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum
Indallahi atqakum. Sesungguhnya jemaah yang paling mulia itu bukan lanang, bukan betina, bukan raja, bukan anak buah, tapi yang dikina adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur berapa tadi Nabi Muhammad mencari, Pak? 35 tahun. Langsung dijawab oleh Allah. Ternyata belum. Setiap Ramadan dia naik ke atas Jabal Nur, 5 tahun kemudian barulah Allah memberikan jawaban lewat ayat yang pertama sekali diturunkan. Itu apa bacaannya? Iqra. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Ini membangun kesadaran bagi kita. Jadi kami sampaikan lagi, kalau sejarahnya itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk baca, Nabi Muhammad jawab, "Ma ana biqari, aku di depan cak baca." Di depan-depannya lah oleh malaikat. Depan-depan tu tertib dah. Kalau bahasa Indonesianya Ustaz Imran apa tu? Di dekat. Di depan itu dipeluk lah. Ya. Digumpal-gumpal oleh malaikat, dilepaskannya Nabi Muhammad lah mengis, ditanya lagi, "Iqra, aku di depan cak baca." Dan pada akhirnya dibimbing oleh malaikat, Nabi Muhammad mengerti dengan apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Tapi apa makna dari Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq? Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Bangun sebuah kesadaran Bapak Ibu. Kerbai ini. Kerbai itu berapa macam kerbai itu? Ada kerbai muda, ada kerbai barun. Sebuah kesadaran yang harus dibangun itu, kita ini tiba-tiba ada atau ada yang menciptakan. Bu, ada yang ciptakan atau langsung ada kita ini? Siapa yang ciptakan? Allah. Maka itu bangun sebuah kesadaran bahwa kita ini tiba-tiba ada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gratis atau tidak? Oh, siapa? Gratis apa? Ada amanat. Allah utus kita ke muka bumi ini tidak gratis, tapi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu. Pada posisi kita sebagai hamba, kita diminta untuk taat melakukan ibadah. Pada posisi kita sebagai Khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi, diminta untuk memakmurkan bumi. Jangan dihancurkan, jangan diteboi gala. Kalaupun diteboi, diambil batu baranya, tutupi lagi. Maka anak keturunanmu kelak, dia cuma dapat baunya saja. Kita ni dapat bau apa dapat gala-gala, Pak? Dapat gala. Bukan debunya saja ya. Ada bagiannya. Ada cuma tambang malam ini. Apa memang ditambang? Karena kalau ditambang bahasa kami itu dikebat. Kenapa Bapak Ibu? Sebagai wakil Allah di muka bumi, kita ini menjadi wakil Allah untuk memberikan, mengelola bumi ini dengan baik. Jangan sampai anak keturunan kita datang dengan kita. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan masukkan jemaah yang ada dalam kuburan ini ke dalam surga-Mu, ya Allah." Kenapa? Karena Dialah mewariskan kehancuran pada kami. Dialah mewariskan tanah lah ditebuknya gali. Di depan lagi nak nanam balam. Di depan lagi nak berkebun. Kamilah tinggal dapat rusaknya saja. Sehingga kami sare sepeninggal mereka. Tapi kita berharap mereka kalau datang ke kuburan kita, justru dia berdoa, "Ya Allah, jangan masuk ke kudai kami ke dalam surga sebelum kau masukkan jemaah yang ada dalam kuburan ini." Kenapa? Karena Dia sudah mewariskan kebaikan pada kami. Dia memperjuangkan nilai-nilai pada kami. Dia mengajarkan kebaikan pada kami sehingga kami menjadi jemaah yang elok percaya ini. Itu berkat jemaah petua kami, pendahulu-pendahulu kami. Dan alhamdulillah syukur dusun kita ni semakin ke sini, insya-Allah semakin elok. Amin. Isi masjidnya semakin ramai. Telatang ini kalau menurut survei kami termasuk masjid yang hidup. Karena masjid yang hidup ini ukurannya kinaknya subuh. Karena segala persoalan itu rupanya dikinak dari solatnya.
Kalau ada masalah, Allah perintahkan iloi solatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Lalu di Indonesia ngapu berbagai persoalan di mudik, padahal setanlah dibelenggu. Di malam terjadi OTT di Ogan Komplek Ulu. Adik baca berita. Ya, kalau mak itu OTT itu kena godaan setan. Padahal bulan puasa setan lah kapek lagi. Cuman masih OTT artinya lah ngeta. Mestinya semakin dekat lebaran ini kejahatan nurun atau naik? Mestinya nurun. Karena kita belenggu hawa nafsu. Nyatanya naik. Terkejedolan. Kalau dusun kami musim lebaran ini lagi lengit. Pacak jedolan. Ya. Ditangkap polisi ngapa kami maling. Jawabannya untuk apa? Lebaran riaya. Artinya yang dituhankannya itu bukan Allah, tapi yang dituhankannya riaya. Satu diselidiki rupanya di puasa. Sama dengan jemur di kuliah cuman nilu wisuda. Mana kira-kira Pak? Kuliah ada tiba-tiba nilu wisuda. Kira-kira tu apa kata jemur? Ay, pening mamang ini katanya. Gila, wisuda ada namilu apa kuliah ada namilu wisuda. Ma itu juga yang puasa ada milu lebaran. Karena lebaran itu adalah sebuah ekspresi kegembiraan kita setelah pacak mengalahkan nafsu kita kembali kepada fitrah kita, maka dia disebut dengan Idul Fitri. Makanya Allah perintahkan pada ayat yang kalau kita lanjutkan lagi, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Hendaklah engkau mencukupkan bilangan. Ngapa mencukupkan bilangan ini? Banyak jemaah semangat Ramadan ini di awal. Kena isi masjid bukan di telatan, di badan lain. Biasanya kalau di awal Ramadan itu ramai di kemuat sampai keluar. Semakin maju tanggal Ramadannya, semakin maju juga biasanya jamaahnya. Ujung-ujungnya tinggal Bilal dengan imam saja lagi. Kenapa? Dipacak cukupkan, semangat dipangkal, ngegas dipangkal, lesu di tengah, apalagi di ujung. Maka itu kata Allah, walitukabbirullah, dan hendaklah engkau tetap membesarkan Allah. Jadi yang besar itu riaya atau Allah? Ada ini yang besarkan riaya. Riaya itu ada keturunannya. Juada. Itu apa lagi? Baju baru. Hording baru. Kursi baru. Padahal kredit yang kemahin belum lunas. Inilah ngambil lagi kursiannya. Sayang pula duduknya kursinya. Setiap pagian dikipas-kipasi baik. Capai debunya. Satu ada tamu duduk ngipur di bawah. Ngapa sayang duduknya? Kena kursi ini mahal. Nah Bapak Ibu, kalau yang kita besarkan riaya, itulah kita menghalalkan segala cara itu. Tapi yang dibesarkan Allah, kebahagiaan karena kita menghatamkan Quran selama Ramadan. Kebahagiaan kita ngisi Ramadan itu dengan ibadah di malam harinya, itulah yang membuat kita merasa bahagia dan wisuda. Jadi kebila. Nah, kalau bicara nuzul Quran, pertanyaannya ni tu apa, kebila, di mana, untuk apa? Menggagacang kan ya Pak? Ya. Kalau lah terjawab 4 itu, udah kita tutup, balik, mulangi serawu tadi. Pertanyaan pertama, nuzul Quran. Jadi setelah usia 5 tahun Nabi Muhammad tadi melakukan pencarian, di usia 40 tahun, baru Allah memberikan jawaban. Kebila Al-Quran turun. Ayat yang dibaca oleh Arfi Siregar. Nah ini santri kami ini jauh, sandi Batak situ. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau jawab pertanyaan kebila, maka ada beberapa versi jawaban. Kalau nginak sejarah, para ahli sejarah sepakat, Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Gale-gale, kabeh. Kalau bahasa Ustaz Imran, kabeh. Kalau bahasa Pak Mahmud, sadayana. Kalau bahasa kita, gala-galanya. Jemaah sepakat bahwa Al-Quran itu turun di bulan apa? Ramadan. Tanggalnya, nah mulai terjadi perbedaan. Ada yang menyebutkan nuzulul Quran
tanggal tuhun bulan Ramadan itu 17 Ramadan. Tapi ketika merujuk kepada ayat surat yang dibaca pada rakaat kedua setiap tarawih tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu disepakati malam ganjil sepertiga akhir Ramadan. Ada kemungkinan Quran itu turun di akhir malam ganjil bulan Ramadan. Itu ada dua kemungkinan itu. Tapi tidak usah diperdebatkan. Terjawab pertanyaan kebila tadi. Ya, kebila Al-Quran itu turun 17 Ramadan atau malam-malam terakhir ganjil di bulan Ramadan. Di mana? Tadilah dijawab ya. Proses pencarian Nabi Muhammad berhalwat, bertahanus, dia merenung di Gua Hira. Artinya Al-Quran ini tiba-tiba datang, dicakal, direnungkan, dijemput oleh Nabi Muhammad. Makanya di akhir Ramadan itu kita diminta untuk itikaf di masjid, untuk merenungkan tentang diri kita, bertanya kepada diri kita. Kita ini kerap galak bertanya dengan siapa, Bu? Dengan jemaah. Jarang bertanya dengan diri sendiri. Kerap didebuk bertanya dengan diri sendiri. Lalu mana pertanyaannya? Bahasa telatannya OMI. Sapenya naku ni? Dari mana aku berasal? Kemana aku akan kembali? Tu apa yang aku persiapkan sebelum kembali? Anak siapa aku ni? Tu apa yang sudah aku lakukan untuk jemaah aku? Mungkin mereka sudah meninggal dunia. Aku antarkan mereka ke dalam liang-liang lahat yang sempit itu. Boleh jadi mereka sedang mengalami azab kubur kerana semasa hidup pernah melakukan dosa. Ngapa mereka melakukan dosa? Kerana mungkin untuk memenuhi kehendak aku ini. Lalu berapa sering aku doakan mereka? Oi, kerap setiap udah solat bergulut atau tidak. Nah, inilah yang galak itu, kena banyak gawian bergulut. Padahal jemaah kita tadi masih nunggu menikmati kiriman doa dari kita, cuman kita lah bergulut menyelesaikan doa tadi. Oleh karena itu, kalau pertanyaan tadi kebila dan apa tadi? Di mana di Gua Hira menemukan jawaban. Kalau Nabi Muhammad berusaha untuk mencari, maka pernahkah kita meluangkan sedikit waktu malam-malam akhir Ramadan tadi untuk merenungkan tentang diri kita? Andai tiba-tiba itu kematian itu datang kepada kita, kira-kira kemana nasib kita ini? Kena katik syarat mati itu mudah atau kena banyak yang dide sampai laju. Katik pula syarat mati itu sakit. Kena banyak jemaah yang dia sakit, laju. Cuman logikanya, Pak Haji, kalau yang muda saja dia boleh ngabaikan tentang kematian, apalagi yang la tu apa? Ibu, yang muda saja dia boleh ngabaikan tentang kematian, apalagi yang tu. Yang masih sehat saja dia boleh mengabaikan tentang kematian, apalagi yang tanda-tanda kematian itu sudah mulai nampak. Diuntal ke tempuyak, gile. Diuntal ke petai, gile, honggang. Benjok camba, asam urat. Inilah yang menyebabkan aku duduk di kursi ini, asam urat. Benjok daging kambing, darah tinggi. Ojo-ojongnya duit banyak, cuma rezeki dikit. Tu apa? Ngapa sangka duit banyak, rezeki dikit? Katik yang boleh dimakan. Cuma boleh makan kentang habus baik. Kegapun, ke duit banyak. Ya, Pak? Padahal kendak lagi banyak, cuma lah dia boleh lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nuzulul Quran memberikan ruang kepada kita untuk bertanya dalam hati kita, tu apa yang sudah kita lakukan, mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan perbaikan di sisa umur kita ini. Kebila, di mana Laudim terjawab, untuk apa Al-Quran itu? Coba dalam ayat tadi, untuk apa, Bu? Untuk dibaca saja atau untuk hiasan? Bida hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Teman-teman yang biasa ditambang, misalkan mengoperasi ke alat berat,
itu ada buku petunjuk. Kalau salah dalam memahami buku petunjuk itu agak gawat. Pacak saja di jurang, mestinya kita maju, salah nekana laju mundur. Kalau salah dalam memahami petunjuk, bukan membawa kebaikan, tapi membawa pacak saja celakakan kita. Al-Quran bukan udin dibaca saja. Al-Quran bukan ditirit saja di lemari, tapi Al-Quran itu menjadi petunjuk, dan petunjuk Al-Quran mestinya dengan Ramadan ini membuat manusia lebih elok hubungannya kepada Tuhan, lebih elok hubungannya kepada sesama manusia. Terakhir aku sampaikan sebuah kisah. Ada dua betina kerbai gala. Yang suhang kerbai muda, yang suhang lagi kerbai tu. Dia ni hidup sehuma. Yang tua ini mentua, yang muda menantu. Cuma dia ni dibesarasan. Hidup sehuma ini menantu dengan mentua ini. Setiap hari bercekil, mentuanya ni termasuk mentua yang cerewet. Ada yang tersinggung? Nah, lah dia tahan lagi menantunya ni hidup sehuma dengan mentua ini. Ujung-ujungnya dia jenguklah dukun. Dia ngomong, "Kun, tolong dikit buat keramuan. Aku lagi ditahan lagi hidup sehuma dengan umat lampir ini. Uji dukun, jadi aku buatkan. Tapi ada syarat-syaratnya." Tu apa syaratnya katanya? Pertama, ubat ini akan ada reaksi setelah 3 bulan. No, 3 bulan lagi artinya aku masih sehuma dengan umat lampir ini. Kalau kabar galak payu, ninda, udah katanya, daripada selamanya, gelak tahan ke 3 bulan. Syarat kedua, ramuan ini akan bereaksi kalau kabar campur dengan pajohan kehobian mentua kabar. Kalau mentua kabar hobi tempoyak, campur dengan tempoyak. Kalau dia hobi kecepul, campur dengan kecepul. Kalau dia hobi pecal lumpur, campur dengan pecal lumpur. Deal. Syarat ketiga, setiap kali kamu nyajikan yang menunjukkan dengan mentua itu, sajikan dengan senyum 2 senti ke kanan, 2 senti ke kidau. Yang keberat syaratnya ni. Kalau kamu galak payu, ninda udip. Payu katanya. Dibuat kala ramuan oleh dukun itu. Dibawanya balik setiap pagi. Dia gehakkan mentuanya ini dengan senyum. Dia tanya ke umat, "Kamu nak sarapan tu apa pagian ini?" Tempoyak, dibuatkannya tempoyak. Dicampurkannya ramuan tadi. Setiap kali dia nyajikannya, disajikan dengan senyum. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kidau. Belum sampai 3 bulan. Sampai sebulan. Mentuanya ni lah berubah. Dia lagi cerewet. Didahat. Dia puji menantunya ini. Di Facebook dia buat status menantu idaman. Nah, mendapati mentuanya ni lah dia lagi cerewet. Nyesal nantu ini tadi nak meracun mentua ini. Nah, gawat katanya. Umat lah berubah, mati umat ini katanya. Dijenguklah lagi dukun tadi. "Kun, tolong dikit buat ke penawar racun yang aku minta bulan kemahi." Uji dukun minta maaf coy. Aku hanya buat ramuan ini saja. Aku di depacak buat penawarnya. Ngapa katanya kamu urut nak bunuh mentua? Gawat katanya, umat lah berubah. Dia lagi cerewet, lain nian. Di mana-mana aku disanjung, dipujinya. Jangan katanya kalau umat ni mati. Nah, minta maaf katanya, aku di depacak nak buat penawar itu. Pucatlah dari menantu dia tadi. Sebelum dia balik, digetil lagi oleh dukun itu. Rupanya dukun ini dukun yang bijaksana. Yang aku buat ke kabar sebulan yang lalu itu bukan racun. Ia kunjuk katu. Tapi itu vitamin. Kabar dia nak selama sebulan ini. Mentua kabar itu tambah buntak itu. Coba apa makna dari kisah ini, Pak? Bu, tu apa makna kisah ini, Bu? Sekarut-karut jemur, kalau diperlakukan dengan baik, dibalas dengan kebaikan, maka itulah yang pacak merubah sifat karut tadi. Ngapa sangkan gaul kita terjadi mentua jahat, menantu rengis. Jadi mestinya hormat dengan mentua,
ini mentua di sega-sega. Maka itu puasa mengajarkan kita untuk berbuat baik, menebar kebaikan, keluar dari ego kita, keluar dari kendak kita, keluar dari nafsu kita. Hanya kebaikan itulah yang pacak mengalahkan berbagai keburukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksudkan Al-Qur'an yang konsepnya melangit, tapi dia akan bermanfaat kalau kita bawa ke bumi dengan cara mengamalkan isinya. Salah satu isi dari kisah tadi, berbuat baik kepada jematua, berbuat baik kepada mentua, serengis apapun mentua, kalau menantunya ilo, insya Allah mentuanya jadi ilo. Kita bacakan suratul Fatihah untuk jematua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah ampuni segala dosanya. Bil khusus untuk almarhumah Cik Wan binti Masur. Allah ampuni segala dosanya. Allah tempatkan pada tempat yang terbaik. Dia meninggal di bulan yang baik ini. Allah lapangkan kuburnya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Dan kita juga sampaikan Al-Fatihah doa kita bersama untuk almarhum Nangasim bin Abu Amin, almarhumah Sukindu binti Haji Marsad, almarhum Haji Quraisy bin Haji Hasan, almarhumah Yasinur binti M Ali, dan almarhum dan almarhumah yang berhubungan dengan kita gala-gala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita berdoa, ini bulan yang penuh ampunan. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh beristighfar, minta ampun kepada Allah. Tidak usah lihat teman kiri kanan kita, cuma lihat diri kita masing-masing. Ibu, mungkin masih ada yang kau rahasiakan dari suamimu. Bapak, mungkin masih ada yang kau rahasiakan dari istrimu. Kita gala-gala mungkin ada yang kita rahasiakan dari anak keturunan kita. Terkadang dosa itu tidak menjadi beban bagi kita. Tapi wallah tidak ada yang bisa kita rahasiakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, kita sungguh-sungguh rundukkan kepala kita, istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Segala keagungan kebesaran hanya milikmu ya Allah. Sampaikan salam rindu kami di bulan Ramadan ini kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, terima kasih ya Allah, kau sampaikan kami pada bulan yang penuh ampunan ini ya Allah. Kami sadar kami hambamu yang bergelimang dengan dosa.
Banyak dosa yang kami lakukan pada masa muda kami, ya Allah. Barangkali hari ini kami bisa rahasiakan, kami mengira istri kami tidak tahu. Kami mengira kami bisa rahasiakan di hadapan suami. Kami mengira kami bisa rahasiakan di hadapan anak-anak kami, ya Allah. Tapi ya Allah, tidak ada yang bisa kami rahasiakan di hadapan-Mu, ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, ya Ghaffar, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, ya Allah. Maka ampuni segala dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Izinkan kami pada bulan yang penuh ampunan ini untuk mendoakan kedua orang tua kami masing-masing. Silahkan Bapak Ibu, kau hadirkan wajah kedua orang tuamu masing-masing. Walau ada di antara mereka yang mungkin sudah puluhan tahun meninggalkan kita, tapi apabila hatimu dekat dengan mereka, maka dengan mudah engkau bisa menghadirkan wajah mereka dalam bayanganmu. Tapi apabila hatimu tidak dekat, engkau datang ke atas kuburannya sekalipun, engkau merasakan kehampaan. Kapan terakhir sekali air mata itu menetes karena rindu cinta kepada mereka? Pada saat mereka masih terbujur kaku, kita tidak bisa menahan lirangan air mata kita. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, mungkin sudah puluhan tahun mereka meninggalkan kita, lalu hati kita sudah tidak dekat lagi kepada mereka. Sulit kita meneteskan air mata. Hadirkan wajah kedua orang tua kita masing-masing. Tatap wajahnya. Engkau sangat mengenal betul cara dia tersenyum. Kau lihat rambutnya sudah bertabur uban. Barangkali sudah dia tidak bisa berjalan dengan tegak lagi karena termakan usia. Barangkali dia sudah berjalan, sudah menggunakan tongkat. Dia mendekati dirimu, kemudian dia peluk dirimu dengan erat. Dia peluk dirimu, kau merasakan air matanya menetes di pipimu. Dia bisikkan ke telingamu, dia mengatakan, "Nak, terima kasih, Nak. Doamu sampai, Nak. Tidak lupakah engkau, Nak, kubur itu gelap, Nak, kubur itu sempit, Nak, tapi dengan doa yang kau sampaikan yang melapangkan kubur ayah ibumu, Nak." Allah, ampuni kezaliman kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Barangkali semasa hidupnya kami belum sempat membahagiakan mereka, ya Allah. Barangkali kami pernah mengecewakan mereka dengan kata-kata kami, ya Allah. Barangkali kami pernah membentak mereka, ya Allah. Maka ampuni segala kesalahan kami, ya Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, yang sudah mulai sakit-sakitan, sementara kita tidak dekat dengan mereka, kita jarang menengok mereka, nah katakan, Allah, angkat penyakit orang tua hamba, ya Allah. Doakan juga anak-anakmu, Bapak Ibu. Sebutkan nama mereka satu demi satu. Barangkali ada di antara anakmu yang sudah dewasa, tapi mereka juga belum sholat. Engkau ayahnya, engkau ibunya, engkau kakeknya, engkau neneknya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka katakan, Allah, bimbing anak keturunan kami kepada jalan yang benar, ya Allah. Ibu, mungkin engkau pernah merasakan bagaimana sakitnya dibentak oleh anak kandungmu. Engkau kecewa bukan? Lalu kau salahkan mereka. Padahal mungkin kita orang tuanya yang belum bisa memberikan tauladan kepada mereka. Maka katakan, Allah, bimbing anak-anak kami kepada jalan yang benar, ya Allah. Atau ada di antara anakmu yang sudah dipanggil oleh Allah. Engkau rindu kepada mereka bukan? Maka katakan, Allah, pertemukan kami walau hanya dalam mimpi, ya Allah. Kami ingin mendekapnya dengan kasih sayang kami, ya Allah. Hadirkan juga wajah adik kakakmu. Mungkin ada di antara kita di bulan Ramadan ini sudah rajin beribadah, tapi belum bertegur sapa dengan adik kandung, bermusuhan dengan kakak kandung, yang menyebabkan pahala Ramadan kita menjadi terhalang. Maka katakan, Allah, lembutkan hati kami, ya Allah, agar kami bisa memaafkan satu sama lain, ya Allah. Jangan panggil salah satu di antara kami, ya Allah, sebelum kami saling memaafkan, ya Allah. Allahumma anzilir rahmatan wal maghfiratan min ahlil kubur, min ahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khusus untuk almarhum Bang Hasim bin Abdul Amin,
almarhumah Sukindu binti Haji Marsad, almarhum Haji Quraisy bin Haji Hasan, almarhumah Yusinur binti M. Ali, dan almarhum Cewan bin Masur. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, demikian yang bisa kami sampaikan. Minta maaf atas sebagai kekurangan. Semoga kita terus berjuang melakukan kebaikan dan perbaikan. Dan saat itu dan nanti Allah panggil kita, itulah tanda-tanda kematian yang husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.